Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menelaah lebih lanjut mengenai salah satu dari sumber kekayaan alam dari laut, yaitu moluska. Nah, moluska tidak hanya berperan dalam ekosistem laut, tetapi juga menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat. Namun, sebelum menyelam lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu moluska. Moluska merupakan hewan yang termasuk ke dalam Macrozoobenthos, yaitu organisme akuatik yang hidup di dasar perairan dengan pergerakan yang relatif lambat. Moluska dapat hidup di darat, air tawar, dan air laut. Selain itu, moluska memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim. Nah, teman-teman, moluska juga memiliki kemampuan untuk memproduksi senyawa bioaktif. Kemampuan ini sangat bermanfaat sebagai pertahanan diri terhadap predator. Salah satu contoh senyawa yang berhasil dihasilkan oleh moluska adalah konotoksin. Konotoksin adalah senyawa yang dihasilkan oleh spesies Conus. Senyawa ini merupakan senyawa yang beracun. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa konotoksin ini memiliki manfaat sebagai analgesik. Nah, senyawa yang kedua adalah karotenoid. Selain konotoksin, senyawa lain yang diperoleh dari moluska adalah karotenoid. Karotenoid adalah pigmen yang dapat memberikan warna kuning, jingga, dan merah. Karotenoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah, senyawa selanjutnya adalah taurin. Taurin adalah asam amino yang berfungsi dalam sistem metabolisme tubuh. Beberapa manfaat dari senyawa taurin ini adalah detoksifikasi, osmoregulasi, dan stabilisasi membran. Moluska yang menghasilkan senyawa taurin adalah Coelatura aegyptiaca atau kerang air tawar. Untuk senyawa selanjutnya adalah hyaluronic acid atau HA pada Amusium pleronectus menunjukkan aktivitas antioksidan baik pada uji DPPH ataupun ABTS. Hyaluronic acid merupakan turunan polisakarida asam glukuronat. HA ini berperan sebagai aktivator dan modulasi respon peradangan. Nah, senyawa berikutnya adalah glutamin. Glutamin adalah asam amino yang paling melimpah dan serbaguna dalam tubuh. Senyawa glutamin dihasilkan juga oleh Coelatura aegypta atau kerang air tawar. Penggunaan glutamin pada tingkat yang tinggi mirip atau lebih tinggi daripada glukosa dalam kondisi katabolik seperti sepsis, pemulihan dari luka bakar, atau pembedahan. Nah, senyawa berikutnya adalah biopeptida. Seperti yang dihasilkan melalui hidrolisis enzimatis, menunjukkan potensi sebagai inhibitor angiotensin converting enzyme yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa biopeptida ini dapat membantu menurunkan tekanan darah pada model hewan, menjadikannya kandidat untuk pengembangan obat antihipertensi alami. Senyawa biopeptida ini dihasilkan oleh Tengilarca granosa atau kerang darah. Untuk senyawa berikutnya adalah superoxide dismutase atau SOD. SOD berfungsi untuk mengkatalisis konversi radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Proses ini membantu mengurangi kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Pada Mytilus caloprovincialis adalah spesies dikenal memiliki aktivitas SOD yang tinggi, terutama di jaringan hepatopankreas dan insang.
Nah, senyawa berikutnya adalah kitosan. Kitosan adalah salah satu senyawa dari turunan kitin dan banyak dihasilkan oleh hewan seperti cangkang eksoskeleton arthropoda atau kepiting, udang, lobster maupun jamur. Menurut beberapa penelitian, kitosan memiliki berbagai aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, antioksidan, antihiperglikemik, dan antitoksoplasma. Kitosa dapat diisolasi dari cangkang kerang kijing yang merupakan sumber kitin utama. Senyawa berikutnya adalah polifenol. Polifenol berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Tinta dari cumi-cumi seperti Loligo formosana mengandung senyawa polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Kemudian, senyawa berikutnya adalah dopa. Dopa digunakan sebagai obat anti Parkinson karena kemampuannya untuk meningkatkan kadar dopamin di otak. Dopa dapat diekstraksi dari berbagai jenis moluska, khususnya dari jenis kerang dan cumi-cumi. Kemudian, senyawa berikutnya adalah flavonoid dan alkaloid. Pada sampel kerang pisau, ditemukan senyawa flavonoid dan alkaloid. Alkaloid dan flavonoid ini merupakan senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Selanjutnya, ada senyawa oligopeptida. Salah satu aktivitas paling penting dari senyawa oligopeptida adalah sebagai inhibitor angiotensin 1 converting enzyme yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Senyawa ini dapat diperoleh dari moluska Ruditapes philippinarum atau kerang batik. Senyawa selanjutnya adalah pepsin hidrolisate. Senyawa ini memiliki efek imunodulator yang berarti dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Moluska yang menghasilkan senyawa tersebut adalah Sepia paraonik. Kemudian senyawa berikutnya adalah steroid. Pada penelitian yang dilakukan terhadap siput Oncidium tivae, diketahui bahwa terkandung senyawa steroid pada siput tersebut. Steroid memiliki sifat antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Kemudian senyawa berikutnya adalah senyawa apilisinin. Senyawa apilisinin adalah salah satu senyawa organik yang tergolong ke dalam kelompok sesterpenoid, yaitu terpenoid dengan 25 atom karbon. Senyawa ini ditemukan pada Gastropoda Aplysia kurodae. Apilisinin memiliki aktivitas antimikroba, antitumor, dan antioksidan. Kemudian ada senyawa dolastin 10. Senyawa ini adalah senyawa peptida alami yang dihasilkan oleh kelinci laut Dolabella auricularia. Senyawa ini memiliki aktivitas melawan sel kanker. Senyawa ini telah dikembangkan menjadi obat-obatan dalam terapi kemoterapi. Senyawa berikutnya adalah octahydroazulenopyrandiol. Senyawa ini adalah senyawa bioaktif yang ditemukan pada spesies gurita kelapa, Amphioctopus marginatus. Senyawa ini menunjukkan potensi sebagai antioksidan yang dapat membantu mengatasi stres oksidatif yang berkontribusi pada berbagai penyakit kronis. Kemudian ada senyawa skala radial, adalah metabolit sekunder yang ditemukan pada Glossodorus pallida. Skala radial termasuk dalam kelompok sesterpenoid dan dikenal memiliki aktivitas farmakologi untuk mengatasi penyakit inflamasi. Nah, itulah senyawa dari sumber bahari moluska yang bisa kami paparkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.